Lanjut. Syurutu sihhatil jum'ah. Syarat-syarat sahnya Jumat. Sittatun ada 6. Fa idza ikhtalla syartun, apabila ikhtalla cacat atau tidak tercipta, tidak terlaksana oleh satu syarat minha darinya, lam tasihha 'alal mu'tamad, maka tidak sah itu Jumat menurut pendapat mu'tamad yang terkuat. Jadi syarat sahnya Jumat berapa? 6. Jadi apabila salah satu syaratnya tidak tercipta, tidak ada, maka tidak sah itu Jumat. Jelas ya? Yang pertama, jarang nih yang pertama, antuqama fi hittatil baladi. Antuqama didirikan itu Jumat, akan salat Jumat fi hittatil balad. Fi khittah, di batas khittah, garis al-balad, dalam negeri. Enggak di luar daripada perbatasan itu kampung, itu kota. Artinya apa? Antuqama didirikan Jumat fi makanin, di satu tempat, la yajuzu fihi, yang tidak boleh di dalam tempat itu qasru sholati, oleh mengqasar salat, lil musafir, bagi musafir. Artinya apa? Dakhila umraniha, di dalam daripada umraniha, keramaiannya. Ausuriha, atau di dalam pagarnya. Jadi yang sahnya itu Jumat dilaksanakan di dalam daripada bangunan-bangunan itu. Kagak di luar kampungnya. Atau di dalam daripada sur, pagar. Pagar di sini kalau zaman sekarang perbatasannya. Jadi begini nih. Ini satu kampung ini zaman dulu, ya. Zaman apa? Zaman dulu, Raja belum lahir dia. Jadi begini, ini satu kampung nih. Contoh, perhatiin di sini nih. Ini kampung nih. Zaman dulu kan ya. Biasa ada kalanya satu kampung itu ada yang namanya sur. Sur ini kalau kita perbatasan. Apa namanya tuh? Dikelilingi dengan apa? Dengan pagar bisa. Atau dengan tanda dah, namanya sur. Masuk, keluar. Paham tuh? Zaman dulu begitu ya? Nah, gapura kampung misalnya. Atau kota. Ada kalanya yang tidak ada. Tidak ada seperti ini, ngablak aja. Cuma rumah-rumah di sini. Zaman dulu persawahan, rumah lagi. Jelas tuh? Zaman dulu bicara. Nah, syarat didirikan Jumat harus antugama fi hittatil balad, di dalam batas ini negeri. Enggak boleh dikerjakan di luar. Paham tuh? Ya. Di sini dikatakan apa? Enggak boleh didirikan Jumat di tempat yang kagak boleh pada tempat itu qasrus shalah, oleh mengqasar salat bagi seorang musafir. Kenapa? Ya. Jadi antuqama fi makanin. Jumat harus didirikan di satu tempat, la yajuzu, yang tidak boleh fihi, di dalam tempat itu qasrus shalah, oleh mengqasar salat bagi musafir. Kan udah kita pelajarin tuh. Selama dia belum keluar dari perbatasannya, belum boleh niat qasar, belum boleh qasar, belum boleh jamaah. Betul gak? Perbatasan Jakarta misalnya, dalam hal ini. Sebelum keluar Jakarta, belum boleh bagi musafir untuk mengqasar. Paham tuh? Nah, Jumat, syarat sahnya dikerjakan harus di dalam tadi. Yang belum boleh bagi musafir untuk mengqasar salat, karena belum keluar dari kampungnya. Itu penjelasan aja. Intinya, Jumat harus didirikan di dalam satu itu negeri kota. Nggak boleh di luar perbatasan. Ini zaman dulu. Kalau sekarang kan balad muttasil. Jakarta, Kepak, segala macam muttasil. Dalam kitab syarah daripada Muqaddimatul Hadramiyah dikatakan al-baladul muttasil kal baladil wahid. Kalau satu negeri atau kampung yang bersambung seperti yang satu. Satu aja udah. Kalau kita kan udah panjang begini, nyatu. Nyambung Jakarta Barat, Jakarta Timur, nyambung aja udah. Ya. Nah, ini pembahasan dulu. Jadi Jumat harus dikerjakan apa? Di dalam satu kampung itu. Nggak boleh di luar perbatasan. Paham nggak sih itu? Itu zaman dulu. Ya. Dakhila umraniha. Tuh, di dalam daripada keramaiannya, rumah-rumahnya.
ausuriha atau di dalam pagarnya. Nggak boleh di luar. Jelas ya? Kemudian yang kedua, syarat sahnya Jumat antusallah jamaah, dikerjakan Jumat secara berjamaah. Nggak boleh orang sholat Jumat sendiri, boleh nggak? Nggak boleh. Watajibul jama'atu, perlu diperhatikan, dan wajib itu jamaah fi rakaatil ula, di rakaat yang pertama, ilal farad, sampai selesai, minas sajdatis saniyah, dari sujud yang kedua. Jadi wajibnya berjamaah dalam sholat Jumat itu hanya di rakaat pertama aja, sampai sempurna sujud yang kedua dari rakaat yang pertama. Udah sempurna, udah bangkit, pengen rakaat kedua, inti niat mufaraqah berpisah, boleh aja. Karena wajibnya cuma rakaat baru tahu kan ya? Nah, perhatiin di sini. Watajibul jama'atu, dan wajib itu jamaah fi rakaatil ula, di rakaat yang pertama, ilal faraq, sampai selesai, minas sajdati saniyah, dari sujud yang kedua dari rakaat yang pertama. Falau nawau, apabila mereka berniat al-mufaragata, akan berpisah dari imam, ba'daha, setelah daripada rakaat yang pertama, setelah sempurna dari sujud yang kedua di rakaat yang pertama, wa akmaluha, dan menyempurnakan mereka akan Jumat furoda, secara sendiri ila nihayatiha, sampai kelarnya Jumat, sahhatil Jum'atu, maka sah Jumatnya. Ini boleh kita praktikin kalau ada udzur aja. Jangan berarti Jumat rakaat kedua boleh kita niat mufaraqah berpisah, boleh. Gue berpisah aja dah. Jangan, pahalanya kurangan. Perlu diperhatikan, boleh untuk dia niatul mufaragah, cuma di sini nanti akan disyaratkan perkumpulannya tetap nggak boleh kurang dari 40 sampai selesai daripada Jumat. Itu beda di sini tuh. Kalau dalam jamaahnya yang wajib cuma rakaat yang pertama. Jadi selesai dari sujud yang kedua dari rakaat pertama, pengen bangun kedua, boleh tuh niat berpisah. Cuma ya jangan boleh kita gunain kalau ada udzur aja. Contoh misalnya, Masya Allah, ada seorang ashabahul ishal misalnya, buang-buang air, udah terbelut gimana itu? Iya, bahaya, di depan lagi. Yang di depan lah kalau begitu ya, tahu diri juga, bahaya. Ala kulli hal, dia sakit yang luar biasa, imam udah selesai dari mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, dia juga untuk rakaat yang kedua. Ya, kalau gue nungguin imam ya lama juga nih, imam kongkong juga imamnya ya. Bakal lama urusan berapa ini? Boleh dah, nggak apa-apa. Emang boleh dasarnya. Niat mufaraqah. Niat berpisah dari imam. Kalau udah niat mufaraqah dalam hatinya aja. Bah yusalli ala tartibi nafsi. Salat menurut tertib dirinya dia. Langsung gak kebut. Ya, salam sendiri. Yang sama ngiting orang gila nih begitu. Dalam hati doang. Ya, kalau dia ngomong batal. Ya pasti digila-gilain nanti, betul. Lu kabur salam dia. Ya nggak apa-apa. Itu ilmu. Bolehlah kita gunakan kalau baru ada udzur aja. Ya. Yang kedua, syarat sahnya Jumat antusalla jamaah, dikerjakan secara cuma wajibnya jamaah dalam Jumat hanya dalam rakaat yang pertama saja. Sampai selesai itu sempurna. Sampai selesai dari sujud yang kedua dari rakaat yang pertama. Terus yang ketiga, syarat sahnya Jumat antakunal jama'atu arba'in, ada jamaahnya itu berjumlah 40 orang. Boleh kurang, ini ala mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Yang 40 orang ahraran, orang-orang yang merdeka, bukan budak. Zukuran, laki-laki, bukan perempuan. Baligin, orang-orang yang sudah balik, bukan orang yang belum balik, enggak dihitung. Mustautinin, orang kampung setempat. Ya, itu yang syaratnya 40 orang merdeka, laki-laki yang sudah balik, dan orang kampung setempat. Nah, kalau kurang berabe, harus 40. Paling
sedikitnya, minimnya. Fa inna qasu, apabila mereka kurang dari 40, ka'anin kal intagadha wudu ahadihim, seperti batal wudu seorang dari mereka, qabla salamihi, sebelum salamnya dia, batalatul jum'atu, maka batal daripada Jumat. Ada teka-teki dalam ilmu fikih begini. Ini gambaran satu kampung yang jumlahnya 40 doang. Ya, mustautinnya 40, yang terhitung 40 aja. Pas percis 40. Ada teka-teki begini. Dalam teka-teki dalam Jumat ya. Seorang batal sholatnya, maka tidak sah sholat orang yang ada di rumah. Seorang batal sholatnya, sebab batalnya dia, sehingga tidak sah sholatnya orang yang ada di rumah. Apaan maksudnya itu? Nah, gambarannya, jawabannya, ada orang yang Jumatnya cuma 40, mustautinnya 40. Akhirnya sampai selesai, imam salam, makmum semuanya salam, kecuali satu orang belum salam. Baca tahiyatnya panjang dia. Ya, yang lain udah pada salam, udah sampai bubar semuanya. Pulang ke rumah, ada yang ngerokok di jalan. Ada yang udah ke warteg, gitu ya, segala macam. Ini satu tengil nih, belum salam. Dibaca doanya panjang. Mamat biasanya. Sebelum salam, akhirnya maaf, buang batal, buang angin, buang air. Batal gitu. Batal. Gara-gara satu batal, berarti kurang 40, betul? 39, maka tidak sah Jumat orang yang ada di rumah. Di warteg bagaimana? Gara-gara ini ini orang. Jadi kebukin aja orang. Diam-diam aja ya. Jangan ngomong-ngomong. Jangan. Batalatil Jumat. Makanya fa inna qasa, apabila kurang, ka'an intagadha wudu ahadihim, seperti batal wudu seorang di antara mereka, qabla salami, sebelum salamnya, batalatil Jum'ah, maka batal itu Jum'ah. Kita baca nomor 1 dulu tuh. Hikmatu hadzal adad. Jadi hikmah ini bilangan 40. Annahu miqdar ba'sil anbiya alaihi wassalatu wassalam. Bahwasanya 40 itu ukuran diutusnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Umur 40 tahun. Seorang nabi diangkat menjadi nabi dan rasul tatkala umur berapa? 40 tahun. Yang kedua hikmahnya, kenapa sih 40? Wa annahu miqdar miqati Musa alaihissalam. 40 itu miqdar, ukuran, kadar miqat Nabi Musa alaihi ketika bermunajat kepada Allah di Tur Sina. 40 tahun di situ. 40 apa? 40 hari. Miqat Musa alaihissalam. Kemudian wa annahu kama qila. Ada juga kenapa hikmah 40? Sebagaimana dikatakan miqdar adadin, ukuran bilangan. Lam yajtami' mislah, enggak berkumpul akan semisalnya illa wa fihim waliyun lillahi ta'ala. Melainkan ada bersama mereka seorang wali Allah. Jadi enggak berkumpul 40 orang dari umat Nabi Muhammad, melainkan seorang dari mereka itu dipastikan wali min auliyai. Makanya perkumpulan yang banyak bagus. Ya, di situ. Ya, saring husnudzan, makanya dianjurkan husnudzan satu sama lah lain. Jangan-jangan yang satu samping ente wali dia. Mamat jangan-jangan wali di Mamatnya tuh. Wali kucing. Jangan-jangan. Ada orang yang nggak mau bercanda mati ya. Mati ikhlas, masya Allah. Itu hikmah. Kenapa 40 orang? Jadi miqdar, ukuran diutusnya para nabi, biqatnya Nabi Musa alaihi salam, dan ada yang katakan enggaklah berkumpul di satu tempat 40 orang, melainkan ada seorang dari mereka wali min auliya illah. Naam. Nomor 2, wakhtalafa ulama fil adad. Berbeda pendapat oleh para ulama dalam bilangan. Alladzi tan'agidu, yang terhitung bihi dengannya Jumat. Ala 14 qaulan, atas 14 pendapat.
Tadi ada 14 pendapat tuh, bermacam-macam. Ini kita bicara mazhab al-Imam Syafi'i 40 orang. Enggak apa-apa, sekedar pengetahuan. Wahidun, pendapat yang pertama cukup seorang aja udah. Yang mustautin, wa huwa qaulu Ibnu Hizam. Pendapat Ibn Hizam. Wasnani kal jamaah. Pendapat yang kedua mengatakan cukup mustautin 2 orang doang. Banyak dibilang. Seperti sholat jamaah imam sama makmum. Wa huwa qaulun Nakhai wa ahlu zahir. Pendapat al-Imam An-Nakhai dan ahlu zahir. Yang ketiga, isnani mal imam, 2 bersama imam. 2 bersama 3 berarti ya. Wa huwa qaulu Abi Yusuf wa Muhammad wal Lais. Pendapat al-Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad wal Lais. Pendapat kuat juga nih. Yang keempat, salah satun mal imam, 4 orang, 3 bersama imam, 4 jadinya. Wa huwa qaulu Abi Hanifah. Itu pendapat Imam Abi Hanifah wa Sufyan ats-Tsauri. Al-Imam Sufyan. Nah, ini kan Imam Hanifah termasuk salah satu al-madzahib al-arba'ah. Ya, enggak apa-apa taglid kepada seorang dari mereka enggak jadi masalah. Makanya kejadian yang lalu kayak corona segala macam, mazhab Syafi'i kan 40 orang, ya. Ya udah, itu jangan bingung, jangan ninggalin Jumat. Tetap Jumat kumpulin minimal 4 orang. Orang kampung semua. Bisa gak bisa? Bisa begitu dikerjain. Habis itu sholat duhur. Yang kelima, sab'atun, 7 orang. Wa huwa qaulu Ikrimah, pendapat al-Imam Ikrimah. Yang keenam, tis'atun, 9, wa huwa qaulu Rabi'ah, pendapat qaulu Rabi', pendapat al-Imam Rabi'ah. Yang ketujuh, isna asyar mal imam, 12 bersama imam. Wa huwa qaulu Malik, itu pendapat Imam Malik. Wa Rabi, dan Rabi fi riwayah, dalam riwayat yang lain. Rabi 2 berarti ada. Pendapat 9 ada 12 bersama imam. Pendapat yang ke-8, isna asyara, 12 ghairal imam, selain imam. Ya, berarti 12 doang. Sama imam 13 berarti kan ya. Wa huwa qaulu Ishaq, pendapat al-Imam Ishaq. Ishrun, 20 orang. Wa huwa qaulu Malik min riwayati Ibnu Hubaib. Pendapat Imam Malik dari riwayat Ibnu Hubaib. Jadi 2 tuh. Imam Malik ada pendapat riwayat 12 bersama imam, tapi ada pendapat riwayat Ibnu Hubaib 20. Yang ke-10, salasun kadzalik, 30 juga seperti itu, qaulu Malik min riwayat Ibnu Hubaib. Yang ke-11, arba'un ma'al imam, 40 bersama imam. Wa huwal mu'tamadu fil madhhab Syafi'i. Itu pendapat yang terkuat dalam madhab Syafi'i. Jadi 40 kita dah tu. Yang ke-12, khamsun, 50. Wa huwa qaulu Ahmad bin Hanbal fi riwayah. Pendapat Imam Ahmad bin dalam riwayat. Wa hukiyat an Umar ibn Abdul Aziz, dan dihikayatkan dari Umar bin Abdul Aziz. Yang ke-13, samanun, 80. Wa huwa qaulun hakahu al-Marwazi. Pendapat hakahu, menghikayatkan akan itu pendapat oleh Imam Marwazi. Yang terakhir, yang ke-14, jam'un katsir bi ghairi hasrin. Kumpulan yang banyak yang gak terhitung. Jadi ini masalah khilafiyah. Hilangannya tuh. Makanya kalau yang kejadian kayak kemarin, ya mudah-mudahan gak kejadian lagi tuh. Ya, ini. Tetap sholat. Karena ada pendapat bahkan 1 ada, 2 ada. Cuma kalau 1 Jumatnya gimana ya? Kalau kuliah, kalau berdua mending bisa ya. Ini ceramain tuh orang sendiri tuh. Gulungan karpet. Ayo terus, bikin lagi nih. Oh, yang ketiga tuh. Tadi harus dalam mazhab kita 40 ya. Kalau misalnya satu orang batal wudunya, maka batal Jumat. Wa kadzalika law naqasu asna al-khutbah. Begitu juga apabila mereka kurang. Nah, perhatikan nih. Asna al-khutbah, di pertengahan khutbah. Au bainal khutbah was shalah, atau antara khutbah dan salat. Dari selesai khutbah dan salat. Batalatil Jum'ah, batal. Jadi pas mulai imam khutbah, alhamdulillah, mulai khutbah, ngucapin alhamdulillah, wajib, nggak boleh kurang dari 40 di situ.
Yang mustautin yang terhitung Jumat. Jadi di tempat yang orang datangnya telat-telat, tungguin dulu berarti. Pastikan mustautinnya sudah berapa? 40. Ya. Kalau imam mulai alhamdulillah baru 37 doang, itu kagak sah jadinya itu. Ya, dipastikan tuh. Walaupun mereka kurang asna al-khutbah. Di pertengahan khutbah, ini 40 percis nih. Di pertengahan khutbah ada yang buang angin. Ini bukan dalam sholatnya doang ya. Dari mulai khutbah sampai selesai perkumpulan nggak boleh kurang dari 40. Jelas ya? Berat jadi itu. Dikit lagi dah. Ya. Dikit lagi nggak apa-apa. Ya. Antakuna kulluha fi waktu dhuhri. Kemudian syarat sahnya Jumat yang keempat, antakuna ada seluruhnya Jumat dikerjakan di waktu zuhur. Al-khutbatan, apa seluruhnya? 2 khutbah. Was-salatu, al-khutbatani was-salatu. 2 khutbah dan salat mesti dikerjakan di waktu zuhur. Falau syara'a fil hamdalah, apabila memulai ia khatib fil hamdalah di dalam membaca hamdalah alhamdulillah qabla dukhulil waqti sebelum masuknya lam tasihal jum'atu maka tidak sah itu Jumat. Jadi harus dari mulai sampai akhir di waktu zuhur. Yang kelima, alla tasbikaha tidak mendahulukan akan Jumat. Alla tasbikaha wala tugarinaha jum'atun. Wa alla tasbikaha tidak mendahulukan wala tuqarinuha dan tidak membarangi akannya Jum'atun oleh Jumat fi dzalikal balad di daripada kota itu. Ini pembahasan Jumat yang berbilang yang tidak diperbolehkan. Jumat yang berbilang yang tidak diperbolehkan. Nanti kita akan bahas bahwasanya Jumat itu nggak boleh berbilang. Arti berbilang ini Jumat, ini Jumat. Boleh kapan berbilang? Kalau memenuhi syarat. Kalau nggak memenuhi syarat, nggak boleh berbilang. Ya, apa syaratnya yang boleh berbilang? Yang pertama syaratnya, tempatnya itu tidak menampung buat jamaah. Kalau orang sini di kemarin semua, ini nggak menampung. Luber, melewati batas masjid. Maka berarti sudah nggak menampung, boleh berbilang. Atau syarat yang kedua, jadi salah satu aja ya. Syarat yang kedua, kalau dikumpulkan di satu tempat antara 2 kelompok ada fitnah. Kampung sini sama kampung sini, sebelah sini gak akur. Ya. Kalau dikumpulin bisa berantem urusan. Dari zaman dulu perang mulu tuh kampung. Ya. Misal RT sini sama RW sini misalnya, RW sini sama RW sini. Dikumpulkan jadi satu bertikai. Itu fitnah namanya. Walaupun tempatnya kalau dikumpulin masih cukup. Tapi karena khawatir fitnah, maka boleh berbilang. Artinya apa? Kalau berbilangnya tidak memenuhi syarat, bisa dikumpulkan satu tempat dan mencukupi, tapi sini bikin juga, maka kagak sah. Yang kagak sah yang mana tuh? Yang kagak sah yang imam kebelakangan takbiratul, itu pendapat mu'tamad. Dalam mazhab kita pendapat mu'tamad, yang sah yang imam pertama kali takbiratul Allahu Akbar binutki harfir ra dengan menyebutkan huruf ra dari akbar. Ini yang sah, yang kebelakangan yang gagah sah diganti dengan sholat bukan Masjidil Ghadim, walaupun dalam mazhab lain mengatakan al-Masjidil Ghadim, masjid yang lama yang sah. Yang baru yang gagah. Tapi mu'tamad yang terkuat dalam mazhab kita bukan itu. Pertama kali imam yang menyebutkan roh dari kalimat akbar, takbiratul ihram. Nah, jadi syarat sahnya Jumat apa di sini? Tidak membarengi akan Jumat dan tidak tugarinaha, tidak mendahulukan akan Jumat dan tidak membarengi Jum'atun oleh Jumat yang lain fi dzalikal balad di kota itu. Falau sabakatha, apabila mendahulukan oleh Jumat akan Jumat yang lain, au gharanatha Jum'atun, atau membarengi akan Jumat oleh Jumat yang lain, fi dzalikal balad, di kampung itu atau di kota itu, fi mahallin, di tempat, la yajuzu fihi ta'addudul jum'ati,
Yang tidak boleh fihi di dalamnya berbilang Jumat, fal Jum'atu batilah, maka Jumatnya batilah, batal. Ya. Jadi nggak boleh tuh, jangan berbilang Jumat. Yang sah yang mana? Yang tadi tuh imam awalan takbiratul ihram. Di situ. Di sini tempat kita gimana tuh? Banyak Jumat ya? Banyak. Cuma apakah memenuhi syarat? Tapi kalau di sini alhamdulillah satu doang, jauh ya. Jauh ini. Jauh Anur ya. Ini nggak apa-apa. Ada sebagian tempat 1 RW 3 masjid. Kalau misalnya dikumpulin satu tempat masih mencukupi untuk Jumat, ini yang berbilang nggak boleh di sini. Kalau nggak diizinkan berbilang, yang sah yang mana? Yang imam pertama kali takbiratul. Sedikit lagi. Yang keenam, yang terakhir, syarat sahnya Jumat ayyatagaddamaha khutbatan, mendahulukan akan Jumat dua khutbah sahihatan, yang duanya sahih, mutawafiratun fihima asyurut wal arkan, memenuhi pada keduanya syarat-syarat dan rukun-rukun. Ya, ini syarat sahnya Jumat. Dikit lagi nih, tanggung ya. Ini nggak sabaran banget sih ya. Oh sabar. Hukmu ta'addudil Jum'ati. Nah, ini di sini ada hukum berbilangnya Jumat. Ya. La yajuzu, tidak boleh ta'addudul Jum'ati, oleh berbilang Jumat, illa fi salasi halat, kecuali dalam 3 keadaan. Jadi berbilang artinya ini Jumat. Enggak boleh berbilang kecuali dalam 3. Yang pertama, idza asra ijtima'uhum, apabila sulit oleh perkumpulan mereka, fi mawdi'in wahid, di satu tempat, bimasyaggatin 'azimah, dengan kesulitan, kesukaran yang sangat besar. Jadi apabila sulit dikumpulkan dalam satu tempat, berat, ini baru boleh berbilang. Paham tuh? Itu yang pertama. Atau karena nggak menampung daripada tempatnya. Ini nggak cukup nih, mesti al-ikhlas. Kalau semuanya ya ke al-ikhlas luber. Makanya di tempat yang lain di sana dibikin boleh. Tapi kalau sekiranya dikumpulkan satu tempat nggak berat dan mencakup semuanya, maka berbilangnya nggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan boleh berbilang? Wa inda khaufil fitnah, ketika takut terjadi fitnah, baina fi'atin, antara 2 kelompok. Tadi itu. Kelompok yang satu, RW 1 sama ini kagak akur nih. Ya. Kalau dikumpulin jadi satu, wah bahaya. Masa habis Jumat tawuran kan repot ya. Ya udahlah, ini bikin, karena ada itu berbilang yang diperbolehkan. Yang terakhir, wa idza ba'udat, jelas. Apabila jauh atraful balad, ujung-ujung negeri, bihaitsu la yusma'u nida, sekiranya tidak didengar itu panggilan. Adzan di sini naik menara enggak pakai speaker. Di tempatnya yang di sono enggak kedengeran. Jadi enggak mesti terkumpul 3 syarat. Salah satu terpenuhi dari yang 3, boleh berbilang. Kadang-kadang ini suara teriak adzan di tempat yang tinggi, sampainya jauh. Bersamaan ditakdirkan apa? Enggak ada penghalangan di antara mereka. Kalau sekarang kan orang teriak tinggi pun enggak jauh karena banyak penghalang. Biasanya jauh, di tempat tinggi dia teriak, adzan dikumandangkan, di ujung tempat yang mendirikan Jumat di sana kagak kedengeran. Nah, baru boleh berbilang. Ya mungkin kalau kita yang pertama itu ya. Yang pertama enggak bisa dikumpulkan pada satu tempat, enggak mencukupi. Ya, boleh berbilang. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelumnya, Fadhal?